Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, wherever you are, how are you? Are you alright? Yes, I hope all of you are still healthy, feel fresh, and keep spirit to join my lesson. Remember, a week ago, I have given to you assignment to make caption, and I'll very glad to see your caption, and I appreciate very much your caption. That's good. And today, I'd like to analyze your caption. I will discuss your caption so it will make clear about the captions, and you can get which one is a good caption, which one is not good caption. I don't mean bad caption, yeah, just not good caption. Okay, let's join my lesson. Okay, guys, let's we analyze the captions made by the students. You can see the first caption here, and you can read, I consider you the waves want to hit anywhere. You will definitely come back to me. Do you understand the meaning of this caption? Okay, everybody just think. Do you understand once again with this caption? I consider you the waves. So here, the caption maker want to describe using personification. Jadi di sini pembuat caption itu ingin membandingkan bahwa benda atau uh, things di situ itu seolah seperti manusia. I consider you. Saya menganggap kamu, menganggap kalian, Anda, ya, menganggap kamu itu ombak, ombak yang ingin menghantam dimanapun gitu. Right. Jadi you what is it? Imagine that wave here is a kind of man. Jadi Anda menganggap bahwa ombak itu adalah semacam sejenis seperti manusia, maka itu namanya personification kalau di dalam style of language, ya, gaya bahasa. Itu bahasa Indonesia juga sama, pasti seperti itu. Oke, okay? Right, and then you will definitely come back to me. Kamu itu pasti akan kembali ke saya. Jadi memang betul gambaran itu. It is a correct illustration that wherever the waves go, the waves will come back to the beach, ya. Jadi kemanapun ombak itu perginya kemana kita nggak tahu kemana-mana, tapi pasti akan kembali ke pantai itu gambaran di situ. But you can see also these things, ya. You as the wave. Jadi seperti saya bilang tadi, itu menggambarkan personifikasi bahwa wave itu seperti Anda manusia, ya, seperti kamu manusia. Kamu yang tertentu, ya, artinya yang ditunjukkan di dalam kalimat itu. I consider you, saya menganggap kamu itu seperti wave. Itu kalau kita bisa menerjemahkan seperti itu. Tapi di sini something amiss, ya. Ada sesuatu yang hilang di sini. Waves yang seperti apa? Maka di sini perlu the waves which atau that, ya, which atau that. So once again you can say I consider you the waves which want to hit anywhere. Jadi yang ingin menghantam kemana saja. Saya memandang kamu itu ombak yang ingin menghantam kemanapun, ya. Itu jadi sehingga sekali lagi antara which sama want itu ada kata, ya, ada kata which yang artinya yang, atau Anda juga bisa pakai that. You can also saying that. So once again the sentence become I consider you the waves which want to hit anywhere. You will definitely come back to me, right? Oke, ya. Jadi sekali lagi caption ini
sudah betul, bagus ya, bagus. Cuma saya memberikan sedikit correction ya di situ. Kenapa saya katakan ini bagus? Because it is relevant with the picture ya. Between the caption and the caption there is a kind of relevance ya. Ada relevansi, ada kaitannya antara picture gambar dengan captionnya, itu ada relevansinya ya, sehingga di sini cocok, bagus ya, bagus maksudnya. Oke. Second picture you can read by yourself. It is very small, but I'm sure you can still read this caption. She stood there, she listened, she heard the names of the trees. Do you understand the meaning, or the information you can get from this caption? And looking at the picture, Anda bisa lihat picture-nya seperti ini, kemudian caption-nya berbentuk she stood there, she listened, she heard the names of trees. Anda paham ini? Do you understand? Yes, I'm sure it is a little bit difficult to understand. Ini sedikit kita kesulitan memahaminya. Kenapa? Why? Because this you can see, right? Okay, see here mean a person, right? Person. Can you see the person in the picture? Anda bisa lihat person, orang di gambar ini? Iya, of course not. Tidak ada. Sehingga seolah-olah ini seperti goib ya. Jadi nggak ada orangnya, tapi kalian menuliskan si seperti ini. Okay? So it is what we call it's not clear. Do you remember that the purpose of a caption is one of them? Salah satunya adalah to make clear, the photo atau the picture atau the image. Jadi untuk memperjelas makna dari foto atau gambar itu. Sedangkan di sini ada tuliskan si. Ini kan malah kita bingung ya, itu sih orangnya mana, ini nggak ada. Oke ya, sehingga di sini sekali lagi there is no relevance between picture and also your caption. Tidak ada relevansinya sebetulnya. Meskipun stood there, listen, heard the names of the trees, itu mungkin masih bisa dipahami, tetapi si di sini kesulitan kita untuk di sini mana sih orangnya gitu ya, perempuan lagi ya. Oke ya. Oke everybody. So once again it is the first picture. Go on to the next slide. Kita ke slide berikutnya. Okay guys, have a look the first caption here. It's very nice caption, right? The caption says, problem of life such as wave on the beach, it will come but in time it will leave. Jadi yang pertama, caption ini bagus ya. Problem of life such as wave. Jadi masalah kehidupan, masalah hidup itu seperti layaknya ombak di pantai, right? Okay. And then it will come but in time it will leave ya. Akan datang, ombak itu akan datang, artinya masalah itu akan datang, dan pada saatnya akan hilang atau akan pergi. Right. So it tells us, it gives information for us that nobody in this world have problem ya. Jadi tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya masalah ya. And the problem comes and go, comes and leave, comes and go, gitu ya, selalu begitu, datang pergi itu masalah. Nah, it is once again give message for us, very good message. Ini memberikan pesan pada kita semua yang bagus, right? But I would like to make a little correction here. Can you see the first sentence? Problem of life such as wave on the beach. Ini adalah kalimat pertama sebelum dilanjutkan kalimat berikutnya. Ini adalah kalimat, but this sentence has no predicate. Tapi kalimat ini tidak punya predikat, right? Such as ini harus diganti, right? You must change with this one, right? Is like. Jadi such as-nya harus diganti dengan is like biar kita mendapatkan predikat. So become complete sentence, menjadi kalimat yang lengkap. Ada subjeknya, ada predikatnya, dan seterusnya. Okay? So your sentence become, problem of life is like wave on the beach. It will come, but in time it will leave. Okay, everybody? Is it clear?
Okay, go on to the second slide on the second caption on this slide. It is also good caption. You can see the caption. It's just a glass of coffee that tells me that the black one isn't always dirty and the bitter one isn't always sad. Ini juga memberikan pelajaran pada kita. Give a kind of warning, ya, reminder, menjadi peringatan bagi kita semuanya bahwa it's just a glass of coffee. Ini adalah segelas kopi that tells me, yang memberitahukan pada kita, menceritakan pada kita that the black one isn't always dirty, bahwa yang hitam itu tidak harus selalu kotor, tidak selalu kotor, and the bitter one isn't always sad, dan yang pahit itu tidak selalu sedih, begitu ya. That's good lesson. Ini pelajaran yang bagus bagi kita. Okay, right. And then I would like to analyze the sentence. Have a look the sentence. There is a little bit mistake. Ada a little correction ya. Ada koreksi kesalahan sedikit di situ ya. Apa kira-kira? Can you see? Yes, this one, a glass, right? A glass. It seems correct, but actually it's not proper. It's not correct ya. Kelihatannya benar, betul kelihatannya, tapi kayaknya nggak pas. Kenapa? A glass here means kaca, right? Glass. Like a glass of window ya, kaca jendela sama. But if you look at the picture, kalau Anda lihat gambarnya ini, it is not glass, but it is, yes, a cup. So you must say it's just a cup of coffee that tells me that the black one isn't always dirty and the bitter one isn't always sad. Okay? So once again, you must change a glass here into a cup. Okay. The third picture, the third caption, you can find two caption here ya, on the top right and also at the bottom of this picture ya. Jadi yang pertama, we will never be able to conquer mountains because it's not the mountains we conquer but ourselves. Jadi ini adalah caption yang dicampur ya. You mix the caption, Anda campur caption. The first one, it belongs to the quote ya. Ini masuk quote, ungkapan ya. Jadi ungkapannya ini, itu caption, quote caption. And then the second one in the bottom, yang di bawah ini, belong to identification ya, identification. Jadi ada dua caption ini. Yang pertama quote caption, yang di bawah ini identification caption. We will never be able to bear. Jadi quote-nya, ungkapan ini juga memberitahukan pada kita sebuah a kind of lesson atau message, pesan atau pelajaran bagi kita bahwa we will never be able to conquer mountains. Kita tidak akan pernah bisa menaklukkan gunung ya, karena bukan gunung yang kita taklukkan tapi diri kita sendiri ya. Jadi meskipun kita bisa menaklukkan gunung-gunung, tapi there is a kind of appetite ya, ada semacam nafsu, nggak akan pernah habis ya, selalu ingin terus itu. Karena apa? Yang harus kita taklukkan itu sebetulnya adalah diri kita sendiri ya, ourselves ya, conquer ourselves ya. It is very difficult ya. Kalau gunung sih mungkin masih bisa ya kita, tapi menaklukkan diri sendiri itu lebih sulit memang. That's good. Once again, it is a good lesson. And then identification. Look at identification caption here. Sea of clouds from Gumilang Stone. Oke. Jadi lautan awan dari batu Gumilang ya. Artinya ini adalah identifikasi bahwa awan ini, lautan awan ini dilihat dari batu Gumilang di Gunung Sindoro ya. Pada tanggal sekian, jam sekian. Oke, right. Oke. But I'd like to analyze the sentence. Kalian lihat kalimatnya atau kata-kata di bawah ini. Kira-kira ada yang sesuatu yang something not correct, sesuatu yang agak janggal, tidak tepat, yang mana kira-kira ya? Oh yes, that's right. This stone. Don't separate stone here, the word stone here from Gumilang ya. Jadi jangan dipisah kata stone ini dengan Gumilangnya. So you must put stone after Gumilang ya. And then Mount Sindoro sendiri ya. If you put here, it means that it is a kind of gunung batu Sindoro ya, stone Mount Sindoro ya. But stone here belong to Gumilang, batu Gumilang ini ya.
Sehingga sekali lagi stone-nya harus ditempatkan next to Gumilang. Oke. And then the second correction. Koreksi yang kedua apa? Yes, the month. It is Indonesian word. Ini adalah kata bahasa Indonesia ya. Juli. Pakai I. Right. You must change into Y. Yes. Pakai Y harusnya kalau itu dalam bahasa Inggris. If you want to say in English, you must change I here into Y. July. Oke. Nah, ini hanya sedikit correction yang bisa kita sampaikan. But it is good caption also. Ini juga caption yang bagus. The next one. You can find also the mixture of two caption, gabungan atau campuran dua caption. The first one quote, and then the second one is identification. Ya, jadi ada dua, sama seperti yang ketiga tadi itu. The beach and the ocean is a miracle. Ini adalah quote-nya. There we see fish swimming and waves rolling. Ya, jadi pantai dan lautan itu merupakan suatu keajaiban. Ya, di mana di sana itu kita lihat ikan-ikan berenang dan ombak bergulung-gulung atau gulungan ombak ya. Ini adalah quote-nya. Sedangkan identification-nya adalah ini adalah di Tanjung Benua di Pulau Bali ya. Itu tanggal sekian adalah identification. Yes, good. It is also good caption. But a little correction I would like to say here was that something what is it not correct, sesuatu yang agak nggak pas. Yang mana ini? Yes, this one is, the word is here. Why is here is not correct? Kenapa nggak benar ini is-nya? Yes, because the subject more than one is more than one, lebih dari satu subjeknya, yaitu the beach and ocean. So you must change the word is here into are. Are, you can spell A-R-E, atau dalam bahasa Indonesia we can spell A-R-E ya, are, not is ya. Jadi is-nya harus diganti a. Oke, sehingga kalimatnya jadi bagus betul ya, tepat ya. Okay, so once again, this 4 caption actually are good ya. 4 caption ini bagus semuanya ya. Cuma ada koreksi sedikit dari saya. Okay, go on to the next slide. Okay, now I would like to show you a good quote caption, right? Kinds of quote caption. Jadi ada beberapa jenis quote caption. Yang pertama adalah like this, right? It is what you call quote caption karena di sini bentuknya bisa seperti ini ya. Bisa quote langsung. Who is said something? Siapa yang mengatakan sesuatu ya? Ini. Sehingga di sini ada did you have a good weekend? Ini yang berkata the first cirif ini, and then the second cirif say no I didn't ya, no I didn't gitu ya. Jadi semacam seperti percakapan yang mengucapkan jelas ini sudah ditunjukkan dengan tanda seperti ini. Ini adalah quote caption, ungkapan yang langsung diucapkan oleh salah satu binatang ini atau dari kedua binatang ini. Oke ya. Did you have a good weekend? Gitu. Apakah kamu menikmati weekendnya dengan baik? No, I didn't gitu ya ini. Jadi ini pasangannya mungkin pada waktu itu masing-masing menikmati akhir pekannya sendiri-sendiri ya. Tapi ternyata tanpa pasangan mereka itu merasa tidak ada maknanya. Maka dijawab no, I didn't gitu ya. Okay, the second picture on this slide, yes, it is also a good caption. I said good because the expression of the picture it is reflects to the caption made here. Open your mind before open your mouth. Jadi ada message di sini atau peringatan, reminder for us to open your mind before open your mouth ya. Jadi bukalah pikiran kamu, pikiran kalian sebelum membuka mulut ya. Jadi digambarkan dengan seperti ini. Sudah kelihatan jadi refleks, relevant, very relevant, that good. Ada pesan yang bagus ini bahwa kalau bicara itu ya pakai pikiran gitu ya. Jadi pikir dulu kalau mau bicara. Itu maksudnya seperti ini. That's good message ya. Kemudian yang ketiga, right. It is also good caption
you can see the picture, ya, a little boys, right? Itu saling berangkulan, ya, hold their hand each other, ya, saling berangkulan. Dan ini menggambarkan true friends. Jadi relevance, ya, relevant, cocok, ya. Itu harap there is a kind of message for us. Ada pesan di situ bahwa life is about how you can choose the true friends. Ya. Jadi kehidupan itu adalah tentang bagaimana kita bisa memilih teman sejati. Jadi if we live, we must choose a friend, ya. Jadi jangan sembarangan kita itu berteman. Jadi cari yang true friends. Because true friends, what is it, can help each other. Friends yang akan bisa hadir manakala kita sedih maupun bahagia itu akan ada di situ. Itu true friends, ya. Jadi digambarkan seperti picture ini. That's very good, ya. Ini tidak ada correction bagi saya. Ini saya contohkan salah satu jenis-jenis dari caption. Ada yang ditempatkan di tengah, di atas, itu ya. Ada yang berupa quote langsung diucapkan seperti ini. Itu adalah quote caption. Okay, everybody, go on to the next slide. Well, everybody, we come to identification caption. Kita akan menganalisa tentang caption yang masuk jenis identifikasi. The first caption you can see here, two different phases. Maaf ya, two different phases. Ada dua wajah yang berbeda di sini. Yang pertama diidentifikasikan itu wajah ketika me, I mean not I am, ya, as your teacher, tapi a man in this picture, ya. Me watching 30 episode of anime in one sitting. Jadi ini wajah, ekspresi wajah ketika melihat 30 episode, banyak ya, anime. Itu wajahnya ceria seperti ini, menyenangkan kan ya? And it's very cute, okay? Right, and then change the face. Kemudian berubah wajahnya seperti ini. Nah, ini diekspresikan, diungkapkan, diidentifikasikan. Me when I have to watch a 10-minute video for a class. Jadi kalau melihat 10 menit saja video pembelajaran itu wajahnya sudah berubah kayak gini nih ya. Kesal, suntut ya. Suntrut apa ya, acak-acakan kayak gini ya. Oke, nggak menyenangkan lah pokoknya ya. Jadi mungkin memperhatikan bahasa Inggris juga sama kayak gini wajahnya. Itu pada di depan saya juga sama itu seperti itu ya. Oke, that's right. So once again it's belong to identification caption. Nah, but I would like to analyze what is it the sentence here. Something miss here. Ada sesuatu yang hilang di sini ya. Jadi you cannot say me watching, but you must put the word when here. Jadi harus ada kata when-nya. Me when watching 30 episode of anime in one sitting. Nah, ini menjadi kalimatnya enak. Jadi ada perbandingan. Sama dengan kalimat yang kedua. Me when I have to watch a 10-minute video for a class. Jadi pada when sama pakai when. And then I have to watch, you must change here to make the same expression with the above, sama seperti yang di atas, kita when ini langsung watching aja ya. Jadi Anda bisa menuliskan when watching a 10-minute video for a class. Nah, seperti ini ya. Jadi koreksi saya untuk kalimat caption pertama ini adalah ini ya. And then the second caption. It's nice picture ya. In Wonosobo you can call it is Dokar, right? Very nice. What is it? Scenery ya. Pemandangannya bagus, pas fotonya juga bagus. And the caption says, this is a horse with a coachman on Parangtritis Beach, where the horse is used as a tourist attraction that can be boarded by tourists to get around on the beach ya. Jadi ini adalah kuda dan seorang pelatih di pantai Parangtritis, di mana kuda itu digunakan sebagai pertunjukan wisata dan yang bisa disewa oleh para wisatawan untuk berkeliling pantai ya. Ini this is identification. Jadi memberi identitas tentang picture ini bahwa ini adalah Dokar. But you must what is it? Remember, a horse with a coachman here means kuda
dan dengan seorang pelatih. Jadi mungkin ini berjalan berdampingan atau yang satunya di depan kudanya, pelatihnya di belakangnya atau sebaliknya ya. Ini kalau ditulis seperti ini. Nah, ini adalah maksudnya sebetulnya adalah apa? Card ya. Kalau di Wonosobo itu namanya card. Sehingga kalimatnya harus berbunyi this is a card on Parangtritis Beach. So a horse with a coachman here you change into a cart. Sudah cukup ya. Ini pasti cart itu dengan dokar dengan kuda dan ada gerobaknya ini. Okay. So once again it is my correction. Go on to the third caption. Ini ya. Bagus bunganya. Right. The caption says Colorado rose is the one of species of rose can we meet in Indonesia. Ya, jadi ini juga termasuk identification caption bahwa bunga ini namanya bunga mawar Colorado ya. It is identification. Dan ini adalah salah satu spesies bunga mawar yang bisa ditemui di Indonesia. Right. Okay. I would like to focus on the sentence atau on the caption. Look at here the caption. Okay, there is something what is it not a good expression ya. Saya katakan tidak begitu bagus ekspresinya. Kenapa? Atau ada kekeliruan dalam menyusun kata ya, to arrange the word, right? Was that? Yes, jadi sebelah inilah. Ini masalahnya di situ. You can see after species of rose you can find the sentence can we meet in Indonesia. It is the form of question. Ini adalah bentuk pertanyaan Ananda semuanya ya. Jadi you cannot say can we meet in Indonesia, but you must change into this species of rose that we can meet in Indonesia. Jadi species of rose yang bisa kita temui di Indonesia ya. Ini jadi ada that, kemudian you change the position between can and we. Kamu ubah susunan can sama we itu menjadi we can ya. That we can. Why? Because it is not question. Okay? Right. So go on to the next slide. Okay, here we come to expanded caption, right? Jadi kita langsung ke caption yang expanded, yang diperluas, diperpanjang, right? Itu. Jadi Anda juga sudah bisa membuat juga expanded caption. Your caption, for example, like this. The first one, yang pertama ini. It is once again expanded caption. Why I can say expanded caption? Because it consists of more than two sentence ya, lebih dari tiga kalimat ya, 2 atau 3 kalimat tuh. And then you can also find quote inside of the caption ya. Di dalam caption ini Anda juga mendapatkan quote ya, seperti ini kata. And then our insem says berkata, we are dan seterusnya sampai village, ini adalah quote ya. Jadi ada unsur-unsur seperti itu, maka namanya expanded caption. Meskipun expanded itu bisa ditemui manakala kita membuat caption yang identification juga bisa di-expanded, diperluas, artinya diperpanjang kalimatnya bisa. Di quote juga bisa diperpanjang. Di mini story juga bisa diperpanjang. Itu juga namanya expanded. Tapi kalau khusus special for expanded caption itu memenuhi kriteria antara lain 2 kalimat atau 3, kemudian ada quote-nya. Ini betul-betul bahwa ini adalah expanded caption ya. Ini. Okay, everybody. And then you can also answering the question who, right? For example, who said about that we are afraid of missing dan seterusnya. Siapa yang mengatakan itu gitu. Kemudian who are in the photo? Siapa yang di foto itu, right? Atau what is in this photo? Apa sih yang di foto itu? Yang di dalam foto ini? Oh, Sangga Yamadipati dan seterusnya. When? Kapan sih akan ada informasi Anda dapatkan? When itu Anda temui tanggalnya 5 Maret dan seterusnya dan seterusnya. Disitulah kita bisa menganalisa dan mendapatkan informasi. You can get the information about the question of who, what, when, where, why,
and how, dan seterusnya, bahkan quote-nya apa itu ya, kutipan kalimat langsungnya apa, itu juga bisa ditemui. Itulah yang namanya expanded caption like this ya. Oke, good. Then next one, you can find this, right? Operasi masker checkpoint ya. You can find here, look at the caption, the Satgas COVID-19 team. Jadi tim Satgas COVID-19 di Kecamatan Kalikajar ini ya, doing mass operation. Jadi melakukan operasi masker ya, setiap ini every Tuesday, setiap Rabu dan Kamis in front of Kalikajar Police Station, di depan kantor polisi Kalikajar ini ya. Oke. Nah, di sini you can find quote. Anda bisa temui quote yang dipakai capital letter, pakai huruf besar semuanya. Keep your health with your mask ya. Ini adalah quote-nya gitu ya. Jadi once again it belongs to expanded caption ya. Kenapa? Sekali lagi Anda bisa menemui 2 atau 3 kalimat, kemudian ada quote-nya. Jadi lengkap expanded caption-nya. Once again, you can find the information. Anda bisa menemui informasi di situ. What is it? Apa ini? Atau who is in the photo? What is in the photo? Where? Di mana? When? Kapan ini terjadinya ya? Gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Okay, everybody. Once again, it is the sample of expanded caption. Very good, right? It is your creation. Ini adalah kreasi kalian sendiri. Okay, go on to the next slide. Okay, here you can find mini story caption. Jadi ini caption yang berupa cerita pendek itu ya, cerita mini story caption, right? For example, this. Right? You can also say expanded. Ini juga bisa kita bilang expanded. Kenapa expanded? Karena kalimatnya sudah panjang, ada 2-3 kalimat, right? Expanded. Anda boleh bilang seperti juga ya. Jadi expanded itu bisa dikenakan pada identification juga bisa ya, pada mini story apalagi ini ya. Oke. You can find here Mahershala Ali won the second Oscar in his career at the 2019 Academy Award or Oscar, right? Jadi ini adalah menggambarkan ceritanya atau kisahnya Mahershala Ali ya. Anda akan menemui cerita pendek ini. If you understand this caption means you can judge ya, you can guess the whole article ya. Anda akan bisa menebak artikel yang keseluruhannya itu seperti apa nanti. Pasti akan cerita tentang Oscar yang diterima oleh Mahershala Ali ini ya. Yang pertama di mana dan dalam rangka apa, yang kedua dalam rangka apa, dan seterusnya akan diceritakan tentang ini semuanya ya. So it is once again belong to mini story caption. Once again, if you understand this caption means you can guess the whole story atau the whole article of this caption ya, this picture ya, pasti tentang ini semuanya. Okay, and then the second example of mini story caption, you can find here Channing Tatum and Jenna Dewan ya. Jenna Dewan Tatum ya. Channing Tatum and Jenna Dewan Tatum ya. Ini adalah juga contoh dari mini story caption ya. Anda bisa memahami caption ini sehingga Anda bisa guess, Anda bisa menerka atau menebak informasi apa yang akan diungkapkan di dalam artikel atau tulisan yang panjang nantinya itu ya. Dari caption ini Anda sudah mendapatkan the core of information ya, inti dari informasi itu. Pasti akan cerita tentang ini, tentang bajunya ya. Dalam rangka apa pakai ini ya, itu ada terjawab di sini. Kapan ini ya terjadinya akan terjawab di sini ya. They both are very gorgeous couple ya. Jadi mereka itu adalah couple yang ya serasi ya gitu, couple yang serasi ya, pasangan yang serasi ya, keduanya. Pasti bercerita tentang ini ya, nanti cerita tentang ini. Okay, everybody, once again it is the samples of mini story caption, right? Or you can say
atau bisa bilang ini juga termasuk expanded, tapi saya lebih suka mengatakan mini story karena dari caption yang pendek ini kita bisa mengetahui makna yang seluruhnya, nanti bisa cerita banyak meskipun hanya tahu sedikit, membaca sedikit seperti itu. Oke, go on to the next slide. Oke guys, we come to descriptive captions now. Ya, jadi caption yang deskriptif, caption yang memberi penjelasan, right, tentang sesuatu objek atau gambar itu. Oke, the first caption, giant Flemish rabbit. Jadi caption yang pertama adalah memberi deskripsi tentang rabbit Flemish, raksasa itu ya. Di situ dideskripsikan like this is 8 kilograms. Jadi yang paling ringan itu, yang paling kecil ya, paling ringan itu 8 kilo. Ini kalau kita kan udah besar, kelinci segini gedenya ya, 8 kilo itu sudah besar ya. Itu tapi di sini lebih besar lagi, and heaviest can reach 13 kilogram. Yang paling berat itu bisa mencapai 13 kilogram. Wah, kan lumayan ya, besar ini ya. Gitu. Bahkan even the biggest record reach 22.23 kilograms. Yang paling besar itu tercatat dalam Guinness Book of Record itu 22,23 kg Anda semuanya. Jadi seperti seekor domba ya, jadi bisa dikorbankan ini kelinci ya. Ini. Jadi kalau korban kelinci ini, tapi nggak boleh ya, itu sudah ada aturannya tentang korban. Jadi besar sekali 22,23 ini ya. Body length-nya reach 51 cm. Jadi panjang badannya itu 51 ya cm, dan telinganya itu panjangnya antara 15 lebih ya, lebih dari 15 itu. Oke ya. Itu adalah descriptive caption. Nah, second caption. Nah, Anda lihat ini cockroach ya, mendeskripsikan tentang cockroach. Apa sih cockroach? Yes, coro ya, bahasa Indonesianya coro. Bahwa coro itu can live for 9 days without his head. Jadi bisa hidup 9 hari tanpa kepala ya. Jadi nggak mati dia kalau kepalanya itu hilang ya. Kenapa bisa demikian? Ada penjelasannya lagi, ada deskripsinya lagi di situ. Bahwa dia itu bernapas tidak di kepala ya, tapi di small spiral tube next to their body. Jadi nafasnya itu melalui truk ini ya, bukan tube ya, truk ada R-nya, jadi kurang R ya. A small spiral tube, jadi semacam tube tabung spiral yang berputar-putar ya, itu dekat badannya. Nah, bernafasnya di situ. Maka kalau kepalanya hilang nggak masalah dia ya. Tetapi 9 hari tok. Kenapa? Ya karena nggak bisa makan kan ya. Jadi lama-lama mati ya kan, laparan. Oke. Right. So it is the description of cockroach. Maka namanya descriptive caption. Yang ketiga, the third one. A worker ant can lift object weighing 5 up to 10 times its own weight. Jadi worker ant, semut pekerja itu bisa mengangkat objek, mengangkat benda itu yang beratnya 5 sampai 10 kali berat badan semut ini. Jadi kalau badan saya 50 kg, saya bisa mengangkat ya itu 5 kalinya. Jadi 250 atau 500. Ya, kan berat ya, berarti berat sekali. Kuat ya, sangat strong, very strong. Kemudian it can almost attract object that weigh 20 up to 50 times heavier than the ant itself. Dan bisa menarik ya, menarik 20 sampai 50 yang beratnya ya lebih dari badannya itu ya. Jadi 20 kali 50 kali menarik ya. Jadi seperti Mas Limbat ini ya. Right. Okay. So once again, the three caption here belong to description ya, atau kita bilang descriptive caption. Okay? Right. Go on to the next slide. Okay, and then you can, look and learn your friend caption from other classes. Anda bisa buka-buka di Google saya, di Google Drive saya, maksud saya, itu hasil karya teman-teman kalian. Anda pelajari, Anda lihat aja, lihat dan pelajari, right?
Please look and learn your friends caption from other classes on my Google Drive. Oke? Sehingga Anda bisa menganalisa, oh iya ini salahnya di sini. Oh ini termasuk expanded. Oh ini termasuk descriptive. Oh ini termasuk identification dan seterusnya, macam-macam quote dan seterusnya ya. Anda bisa menemui itu, Anda bisa menilai sendiri which one belong to good caption, which one belong to not good caption. Oke. Nah, demikian anak-anak semuanya, saya kira sudah selesai bahasan kita tentang caption. Oke, goodbye chapter 1 and see you on the next chapter, di chapter bab yang kedua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.